Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kolong Tempat Tidur. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita horor selanjutnya. Semua nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Entah bagaimana awalnya, sejak aku kecil aku memang selalu takut jika harus melihat ke arah bawah ranjang. Karena kenapa? Selain gelap, di bawah ranjang di dalam pikiranku adalah sebuah tempat yang terlihat memang sangatlah menakutkan. Bahkan jika aku boleh menebak, mungkin di sini kalian juga banyak yang memiliki pikiran yang sama. Bawah ranjang adalah tempatnya setan. Namun apa jadinya jika hal yang kutakutkan sejak dulu tersebut ternyata memang pernah terjadi di dalam hidupku. Di kolong ranjangku waktu itu, aku benar-benar melihat semua kengerian itu. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Aku yang biasanya tidur bersama adikku, malam itu harus tidur seorang diri mengingat semua keluargaku yang waktu itu memang sedang pergi untuk beberapa hari. Dan singkat cerita, karena di rumah sendiri, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera tidur agar aku tidak merasa kesepian. Karena sebenarnya aku adalah tipe orang yang lebih suka keramaian daripada harus diam sendiri. Tapi sayangnya hingga tengah malam aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata seperti biasanya. Malam itu aku hanya guling-guling di atas ranjangku dengan sesekali melihat ke arah jendela kamarku yang waktu itu terlihat sedikit terbuka karena aku lupa untuk menutupnya. Hingga akhirnya jam dinding pun berbunyi menandakan jika waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan yang tiba-tiba turun tidak berhenti membuat aku benar-benar sama sekali tidak bisa tidur dengan hanya terus menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun anehnya, belum sampai aku memejamkan mata, malam itu aku tiba-tiba mendengar suara rintihan yang terdengar lirih. Mendengarkan hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut. Dengan diiringi jantungku yang sebelumnya berdetak tenang, malam itu seketika berdetak dengan sangat kencang. Dan tidak berhenti di situ saja, karena aku tidak berani lagi untuk memastikan. Akhirnya aku pun mencoba untuk tetap tidak memperdulikan, dengan semakin menarik selimutku ke atas agar aku bisa sedikit lebih tenang. Ya Allah, kok ada suara orang nangis? Rintihku. Dan tidak hanya itu, di tengah-tengah aku yang masih mendengarkan suara tangisan tersebut, malam itu anjingku tiba-tiba ikut menggonggong hebat. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Mendengar semua itu, aku pun semakin ketakutan. Ditambah hujan yang turun juga sudah terlihat sangat lebat tidak karuan. Hingga akhirnya beberapa saat setelah itu, selimut yang sebelumnya menutupiku dengan sangat rapat, waktu itu tiba-tiba seperti ditarik perlahan ke bawah oleh seseorang. Aku pun berteriak bukan main. Dengan tanganku yang seketika menahan selimut dengan aku yang juga beranjak dari tidurku. Aku pun seketika berdiri dan melihat ke arah kanan kiri, sembari memastikan siapa yang baru saja menarik selimutku ini. Kok sepertinya ada yang habis narik selimutku sih? Ucapku dalam hati sambil mondar-mandir di dalam kamarku. Namun sayangnya karena aku sama sekali tidak melihat adanya siapapun yang ada di kamarku, aku pun kembali tidur di ranjangku. Tapi anehnya belum lama aku kembali berbaring di atas ranjang, tiba-tiba aku merasakan jika ranjangku seolah-olah sengaja digoyangkan secara perlahan oleh seseorang. Awalnya aku mengira jika goyangan ranjang itu ada karena adanya gempa bumi. Namun setelah aku rasakan lebih lama lagi, aku pun mulai menyadari jika goyangan ranjang itu adalah goyangan yang disebabkan oleh gerakan seseorang. Aku pun seketika kembali terkejut bukan main, dan lagi-lagi aku pun berdiri dari ranjangku
dan mulai kembali menoleh ke arah kanan dan kiri. Ya Allah, sepertinya ada yang sengaja ganggu aku tidur deh, pikirku dalam hati. Hingga akhirnya, karena aku berpikir jika kamarku sudah tidak aman lagi, aku pun memutuskan untuk tidur di kamar orang tuaku, yang waktu itu memang terletak tepat di sebelah kamar tidur. Kamar orang tuaku sebenarnya tidak berbeda jauh dari kamarku. Namun, di kamar orang tuaku memiliki bentuk yang lebih luas dari kamarku, ditambah dengan adanya ranjang yang lebih lebar dan lebih tinggi. Meskipun lebih lebar, ranjang orang tuaku tergolong ranjang yang berusia cukup lama, mengingat bentuk dari ranjang itu terbilang lebih jadul dari ranjangku. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun akhirnya berbaring di atas ranjang kamar itu dan memulai mematikan lampu, karena aku tahu lampu kamar orang tuaku ini memanglah menyala dengan sangat terang. Hingga akhirnya aku pun mulai kembali memejamkan mata. Dengan perasaan yang kini sedikit lebih tenang, karena hujan yang sebelumnya turun dengan sangat lebat, waktu itu perlahan mulai reda. Namun sayangnya masih belum lama aku tertidur lelap. Malam itu aku kembali mendengarkan sesuatu yang cukup aneh. Malam itu aku mendengar sangat jelas adanya suara dengkuran, yang setelah ku dengar dengan lebih teliti, suara dengkuran itu berasal dari bawah ranjang tempat aku tidur malam itu. Aku pun seketika kembali membuka mata sambil menempelkan lebih dalam lagi telingaku ke arah bantalku, agar aku bisa lebih jelas lagi mendengar suara dengkuran yang waktu itu terus terdengar mengganggu. Dan ternyata suara dengkuran itu benar-benar terdengar bersumber dari arah bawah ranjang tempat aku tidur malam itu. Karena aku sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasaranku, akhirnya aku pun mencoba memberanikan diri untuk melihat ke arah bawah ranjang. Hingga akhirnya aku pun perlahan menggeser tubuhku dan mulai ke arah bawah ranjang, yang ternyata setelah ku lihat-lihat waktu itu, aku memang tidak bisa terlalu jelas melihat ke arah bawah ranjang. Karena selain lampu kamar memang dalam kondisi mati, di bawah ranjang kamar orang tuaku ini memang terlihat sangat gelap dengan tidak ada apapun yang bisa terlihat. Namun, di situ, meskipun samar, aku masih bisa sedikit melihat adanya debu dan kotoran yang menumpuk. Aku pun akhirnya tenang, karena aku merasa mungkin suara-suara yang sebelumnya aku dengar sebenarnya memang tidak ada dan hanya perasaanku saja. Di situ aku akhirnya kembali berbaring tenang, karena saat itu hujan pun juga terlihat berhenti. Dan singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya tertidur lelap dengan diiringi suara jam dindingku yang berbunyi menandakan jika waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi sayangnya masih sekitar 2 jam aku tertidur lelap. Lagi-lagi aku terbangun karena aku kembali mendengar suara tangisan perempuan yang waktu itu. Suara tangisan itu terdengar berasal dari bawah ranjang tempat aku tidur. Mendengarkan hal itu, aku pun seketika terbangun dari tidurku dengan diiringi jantungku yang kembali berdetak hebat, karena malam itu suara tangisan tersebut benar-benar terdengar sangat dekat, keras dan sangat jelas. Aku pun akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke arah bawah ranjang demi memastikan sumber suara tangisan itu. Dan singkat cerita, setelah aku mengintip perlahan ke arah bawah ranjang, aku benar-benar sangat terkejut. Karena saat itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat ada seorang perempuan yang terlihat tidur berbaring membelakangiku. Perempuan tersebut berambut panjang sepinggang dengan bajunya yang tidak terlalu jelas. Ditambah bau perempuan tersebut ternyata mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Jantungku pun berdetak kencang dengan nafasku yang seketika terasa sulit untuk hembuskan. Karena meskipun aku hanya melihat bagian punggung tanpa melihat bagian wajahnya, rasanya sudah cukup membuat aku sangat merinding. Karena aku pun tahu malam itu di rumahku benar-benar tidak ada orang selain aku. Ya Allah, siapa itu? Rintihku dengan aku yang kembali tidur berbaring di atas ranjang
dengan air mataku yang malam itu sudah perlahan mulai keluar bercucuran karena ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja, belum selesai aku ketakutan, aku kembali mendengar suara tangisan perempuan yang ada di bawah ranjang itu, yang terdengar semakin jelas dengan diiringi suara permintaan tolong yang waktu itu juga ikut terdengar dengan sangat lirih. Tolong, tolong. Mendengar hal itu, ketakutanku pun semakin menjadi-jadi. Tubuhku bergetar hebat dengan mataku yang sudah sama sekali tidak berani kubuka kembali. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya perlahan bangun dari tidurku. Dengan rasa takutku yang juga sudah tidak bisa lagi kutahan. Namun anehnya masih baru saja kakiku menginjakkan lantai kamar itu, kakiku tiba-tiba terasa dipegang oleh seseorang yang sedikit ditarik ke bawah dan ditarik paksa masuk ke dalam kolong ranjang. Merasakan hal itu, aku pun seketika berteriak histeris, sembari melepaskan pegangan tangan itu yang memegang pergelangan kakiku. Teriakku, hingga akhirnya setelah aku berhasil lepas dari pegangan itu, aku pun seketika menyalakan lampu kamarku, sembari berlari keluar dari kamar orang tuaku tersebut. Di situ, ketika aku masih dalam keadaan berlari, aku sempat melihat ke arah bawah ranjang, yang ternyata malam itu aku melihat benar-benar ada seseorang perempuan parubaya yang terlihat sedang melihat ke arahku. Wajah perempuan tersebut terlihat terbakar dengan bibir yang sepertinya terlihat luka sobek ke samping. Mengetahui hal itu, aku pun semakin ketakutan dengan langkahku yang kupercepat dengan terus berteriak meminta tolong. Waktu itu aku terus berlari keluar dari rumahku dan diikuti oleh anjingku yang malam itu sepertinya juga telah merasakan sesuatu. Sesampainya aku di luar rumah, aku pun menuju pinggir jalan raya agar aku lebih merasa tenang karena di jalan raya dekat rumahku adalah sebuah jalan raya utama yang memang tidak pernah sepi dilalui oleh pengendara. Hingga akhirnya setelah beberapa jam kemudian, pagi pun tiba. Ketika hari sudah pagi, aku pun perlahan berjalan kembali ke arah rumahku dengan perasaan yang tentu saja masih sangat ketakutan. Namun untungnya pagi itu akhirnya orang tuaku pun pulang, dan seketika kebingungan karena melihat keadaanku yang waktu itu terus saja menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya setelah aku selesai menceritakan semua yang telah kualami semalam, ibu dan ayahku pun segera melihat bagaimana kondisi rumah dan mulai menenangkanku karena mereka menganggap jika aku memang sedang dalam kondisi kelelahan yang akhirnya membuat aku berhalusinasi. Dan sejak saat itu, kini aku sudah tidak berani lagi tidur di ranjang. Aku benar-benar trauma dengan tempat tidur yang memiliki kolong di bawahnya. Bahkan sampai cerita ini diceritakan, aku masih tidur di ranjang yang tidak memiliki kolong.